Saudara, kita ketemu lagi dan kali ini kita mau ngomong hal-hal yang cukup enteng gitu ya, nggak ada yang sesuatu yang tajam atau berbahaya, yaitu soal seringnya kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Saya kira dalam hal ini beliau mencatat rekor, yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah berkunjung 33 kali ke 25 negara setahun pertama. Jadi kalau di rata-rata kira-kira hampir 3 kali per bulan. Kalau di rata-rata dibagi 12 ya, 33 dibagi 12 ya, hampir 32,5 sekian. Jadi ini jelas sekali merupakan rekor tersendiri, karena kita bandingkan dengan yang terdekat saja ya, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Jokowi dalam setahun pertama pergi ke 15 tempat atau 15 kali kunjungan ke luar negeri. Dan Pak SBY lebih sedikit lagi, yaitu 9 kali saja setahun pertama. Kalau 5 tahun mungkin besar. Nah, kalau setahun pertama Presiden Prabowo sudah sebanyak itu, mudah kita bayangkan berapa puluh kali lagi dia selama 5 tahun masa jabatannya nanti sampai selesai. Jadi emang banyak sekali. Dan ini bisa kita catat beberapa fenomenanya, berapa cirinya ya, atau apa maksudnya dari semua ini gitu. Satu, saya kira Pak Prabowo cukup terobsesi dengan Bung Karno malahan, bukannya Pak Harto ya. Bung Karno yang menjadi semacam tokoh global, dimulai dari konferensi Asia Afrika gitu ya, di Bandung tahun 1955, dan kemudian dia ke Amerika, ketemu Presiden Kennedy dan segala macam, dan dalam semua kunjungan itu kelihatan sekali Bung Karno adalah menjadi tokoh, bukan sekedar tokoh Indonesia, tetapi tokoh dari negara-negara non-blok yang dia seperti mewakili dunia timur gitu ya, Asia Afrika. Kelihatannya peran itu yang mau dia jalankan di luar negeri itu, dan saya kira sampai batas yang tinggi Presiden Soekarno berhasil. Kelihatan betul wibawanya jauh melampaui sekadar Presiden Indonesia gitu. Kelihatannya Pak Prabowo ada minat demikian juga ya. Bahwa beliau mengagumi dan mengidolakan Bung Karno itu juga sudah jelas, sudah pasti, dan semua orang tahu. Bahkan Pak fashionnya diikuti lah ya, pakai peci dengan baju semacam ini yang sangat khas, dan dia reinventing the fashion. Dia hidupkan lagi itu fashion gaya lama ya, gaya pejabat tahun 50-an, dan berhasil lagi-lagi. Warna kaki, kantongnya 4 gitu, tangannya digulung dan sebagainya. Itu satu kemungkinan ya, mungkin bisa salah saya. Yang kedua, tapi yang cukup jelas saya kira adalah Pak Prabowo ingin juga seperti merangkap menjadi menteri luar negerinya sendiri. Sebab kita tahu, kita lihat dalam setahun ini Menteri Luar Negeri Sugiono yang sejak awal dikritik banyak orang karena terlalu muda dan hampir tidak punya pengalaman politik luar negeri apapun ya. Karena dia juga bekas tentara yang dalam pangkat yang cukup rendah ketika berhenti gitu dari dinas ketentaraan, dan hampir tidak punya pengalaman politik luar negeri. Tapi dialah yang dipilih menjadi Menteri Luar Negeri, seolah-olah mengindikasikan bahwa itu sekedar formalisme, dan yang akan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia adalah presidennya sendiri merangkap. Ini yang kita belakangan kita lihat gejala itu makin mencolok ya. Tadi 33 kunjungan ke 25 negara. Itu artinya beberapa negara dia kunjungi lebih dari sekali. Ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali kayak Singapura mungkin ya. Dan dari segi benua, 5 benua sudah dijamah ya. Asia sudah pasti, ke Jepang, ke Cina lebih dari sekali, ke Kuala Lumpur, ke Malaysia 3 atau 4 kali, karena dekat lah ya katakan. Tapi juga ke Amerika Latin,
beberapa negara Amerika Latin, dan yang sekarang baru saja di Brazil, ya. Dan di sana mengejutkan juga karena dia bikin pledge, komitmen untuk menyumbang berapa kira-kira uang rupiahnya 16 triliun untuk semacam reboisasi atau penghutanan kembali hutan tropis Brazil. Jangan lupa saudara ya, hutan tropis Brazil adalah hutan tropis terbesar di dunia ini. Dan nomor 2-nya tidak kurang adalah negeri kita sendiri, Indonesia. Dan kita bingung juga karena pertama Pak Prabowo perginya dalam keadaan terjadi bencana besar di Sumatera, dan itu sangat erat kaitannya dengan penggululan hutan dan sebagainya ya. Terus banyak sekali dibahas di berbagai forum. Dan sekarang dia di Brazil, pledge-nya adalah persis mengenai hutan. Dan orang lalu bertanya, apa nggak sebaiknya dananya dipakai buat penghijauan hutan kita sendiri yang nyata-nyata sudah menimbulkan banjir yang ikut membuat banjir yang begitu besar. Nah, apalagi jadi itu adalah jumlah yang besar sekali ya, jelas sekali memecahkan rekor. Dan kalau kita tanya, mungkin kita jawabannya lebih membingungkan lagi. Jadi sebenarnya apa yang dihasilkan, misalnya dari kunjungan-kunjungan itu? Mungkin beberapa kerjasama bilateral ya, tetapi untuk forum-forum yang internasional seperti di PBB dan sebagainya, fine, kita maklum dan kita sangat mendukung Indonesia harus tampil di panggung global secara meyakinkan dan secara bermartabat gitu ya, secara berwibawa. Dan saya kira dalam hal itu Presiden Prabowo cukup berhasil memerankan itu sesuai harapan bangsa Indonesia ya. Kalau di forum-forum seperti Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kalau yang bilateral, misal bahkan negara kecil ya, walaupun kaya ya, misalnya Qatar atau Uni Emirat Arab, dia juga kunjungi, ada yang lebih dari sekali. Yordania di Amman, tempat dia dulu waktu terkucil, maklum, dan rajanya, Raja Abdullah itu adalah sahabatnya betul, sahabat pribadi ya. Ya mungkin kita bisa maklumi juga. Tetapi di sisi lain yang mencolok saya kira adalah dunia luar itu cukup heran dan bingung juga. Karena hampir dalam setiap politik luar negeri, kebijakan luar negeri, itu Menteri Luar Negeri kita sendiri hampir-hampir tidak bicara. Ya, semuanya didominasi atau diambil alih oleh presidennya sendiri. Saya nggak tahu itu mungkin ada ide atau ada perasaan ya bahwa untuk menjadi presidential style gitu ya, untuk tampil secara presidensial, benar-benar kepresidennya itu utuh, seseorang presiden itu memang rupanya dianggap perlu untuk tampil di panggung global atau di forum-forum di luar negeri sebanyak mungkin. Sebab kalau Anda nggak tampil di tempat-tempat seperti itu dan kurang sering, maka gengsinya atau auranya atau prestisenya sebagai presiden dirasa kurang. Itu saya kira salah satu kemungkinannya. Tapi apapun itu, saya kira kepergian Presiden Prabowo yang terlalu sering ini, bukan cukup sering nih kalau 33 kali setahun, terlalu sering, itu menimbulkan banyak tanda tanya ketika negerinya sedang mengalami musibah yang sangat berat di 3 provinsi di Sumatera, dengan banyak sekali kekurangan, dengan banyak sekali komentar pejabat yang ganjil mengenai musibah itu, dan nada umumnya sama, yang aneh juga. Nah, jadi kembali ke Presiden Prabowo, kita memang juga sulit, dan apalagi setelah itu kita tidak mendengar ya, mungkin saya kurang mengikuti ya, tetapi kesan saya kita tidak mendengar secara jelas dan gamblang apa sebetulnya hasil-hasil dari kunjungannya yang banyak itu dan sering itu. Misalnya dengan Cina, apa yang telah ditandatangani, misalnya kerjasama investasi atau apa, tukar menukar apa, impor mengimpor apa, ekspor dan ekspor,
nggak terlalu jelas, ya. Begitu juga di negara-negara lainnya. Mungkin ada informasinya sepotong-sepotong. Mungkin dalam hal ini justru Menteri Luar Negeri yang mestinya mengambil inisiatif, tentu minta izin dulu kepada Presiden bahwa dia harus menjelaskan kepada publik atau kepada DPR, tapi sebelum ke DPR yang resmi kepada publik lah lewat wartawan, dia bisa menjelaskan hasil-hasil kunjungan ke Qatar, ke Dubai, ke Peru, ke Brazil, ke Cina dan sebagainya itu dengan cukup gamblang untuk melihat bahwa kunjungan-kunjungan itu tidak mubazir gitu. Kenapa? Karena tentu saja biayanya juga mahal sekali. Soal biayanya juga hampir tidak pernah diungkap, padahal itu juga bagian dari transparansi ya. Berapa orang rombongan yang ikut presiden itu ke sejumlah negara itu? Berapa puluh orang misalnya? Berapa hari dan berapa biayanya? Kan gitu. Nah, belum pesawatnya ya. Oke lah pesawatnya pakai pesawat kepresidenan, tapi tetap keluar biaya. Itu. Dan itu harus mestinya sangat baik kalau dijelaskan. Kenapa? Karena paling tidak karena alasan bahwa selama ini justru teriakan pentingnya penghematan itu disuarakan terus-menerus. Dan di lapangan dalam kenyataannya memang betul terjadi penghematan yang serius. Pengurangan anggaran ini, pengurangan alokasi ke bidang ini dan itu. Dan semua pemimpin daerah, bupati-bupati daerah itu mengeluh karena banyak sekali bagian-bagian pekerjaan mereka yang semula mendapat kucuran dana yang kurang lebihnya cukup gitu, dan sekarang benar-benar kurang. Dan itu para bupati banyak yang menjerit. Beberapa kebetulan saya kenal gitu dan mereka mengeluh soal ini. Jadi itu adalah problem yang nyata. Nah, dalam keadaan begitu, presiden dan rombongannya yang tidak mungkin kecil, besar sekali selalu, itu begitu seringnya ke luar negeri untuk alasan dan hasil-hasil yang tidak pernah dijelaskan kepada publik secara gamblang. Nah, ini saya kira perlu sekali juga jadi catatan ya. Jadi ada beberapa soal di situ, yaitu satu, Menteri Luar Negerinya kelihatan kurang berfungsi, dan ini peran atau fungsi atau tugas diplomasi politik luar negeri seperti diambil alih langsung oleh presiden. Dan di sisi lain karena menelunya kurang berfungsi, mungkin negara-negara sahabat atau yang dikunjungi juga heran aja, bingung. Lalu di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia? Gitu kira-kira pertanyaan mereka. Karena sangat tidak lazim ya di semua negara itu Menteri Luar Negerinya tentu berperan dalam politik luar negeri. Jadi ada biaya di situ, ada disfungsionalnya Menteri Luar Negeri. Saya nggak ketemu istilah lain, ini jadi disfungsionalisasi Menteri Luar Negeri setidaknya dalam soal ini. Selain biaya tadi dan hasil-hasilnya nggak jelas. Nah, mudah-mudahan rekor ini segera diakhiri dan mungkin berikutnya Bapak Presiden kita yang kita hormati, Bapak Prabowo, mungkin perlu mengurangi kunjungan semacam itu, sehingga imbauannya tentang penghematan anggaran dan sebagainya itu tidak kontradiktif, tidak paradoks ya, kalau pakai istilah beliau ada paradoks Indonesia bukunya. Tidak paradoks dengan apa yang dilakukannya, yaitu begitu seringnya berangkat rombongan ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar dan sekian. Terima kasih. Salam.